Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, nama saya Firman Syahputra, semester 5, kelas A Peternakan Unsuska 2018. Baik, dalam kali ini saya akan mempresentasikan yaitu mengenai pembuatan pupuk kompos dengan menggunakan roba ataupun starter, yaitu dari mol nasi, kemudian dengan komponen atau bahan penyusun dari pupuk organiknya yaitu limbah-limbah rumah tangga seperti sayur-sayuran. Nah, untuk melengkapi tugas praktikum saya yaitu mata kuliah hasil utama ternak dan limbah. Baiklah, setelah dari beberapa minggu yang lalu kami telah mempersiapkan yaitu dari mulai proses membuat nasi berjamur, kemudian dilanjutkan dengan membuat mol nasi. Seluruh komponen-komponen bahan yang ada di sini seperti limbah rumah tangga yang di sini, kemudian ada kotoran ternak, yaitu tepatnya kotoran ternak sapi yang sudah dikeringkan. Seluruh daripada komponen-komponen ini akan kami campur adukkan, kemudian kami akan menggunakan media tempat penyimpanan yaitu berupa baskom di sini. Yang pertama kami akan mulai dulu menimbang kotoran ternak sapi kering, yaitu seberat setengah kilogram. Baik, sudah kita timbang yaitu kotoran ternak sapi kering sekiranya sudah mencapai setengah kilogram. Hanya kami akan meletakkan terlebih dahulu kotoran ternak sapi tersebut di dalam baskom tersebut, yaitu limbah rumah tangga. Nah, di sini ada bermacam-macam jenis hasil limbah rumah tangga yang saya dapatkan di kedai kelontong terdekat, yaitu di sini ada buah keledek ataupun umbi-umbian yang telah membusuk, dan ada juga kol, bawang prei, dan tomat juga ada di sini. Baik teman-teman, nah ini sudah kita campurkan, kita masukkan di kotoran sapi. Setelah itu kira 6 kilo limbah rumah tangga yang dapat dicampurkan timbang tadi. Selanjutnya itu kita akan mencoba menghancurkan untuk campuran mol nasi yang kita gunakan di sini untuk menghancurkan nanti limbah rumah tangga di sini. Nah, perbandingannya itu seperti yang telah jelaskan, yaitu sekitar 1:10. Nah, ini mudah kita campurkan sedikit agak lembab saja. Kasih. Membuat tutup sederhana. Itu yang kita gunakan sini ada terpal, teman-teman. Tinggal menunggu waktu cek kembali, yaitu sekitar 1 minggu ke depan bagaimana hasilnya. Jika di situ di penuntut praktikum yang telah diberikan oleh Bu Melda bahwa apabila suhunya sekitar 50 derajat artinya tinggi, maka akan dibuka kembali agar udaranya bisa keluar dan suhunya menjadi stabil. Tentunya kita akan membahas yaitu hasil daripada fermentasi pupuk kompos yang telah difermentasi selama 14 hari dihitung dari hari sebelumnya. Baik, pada proses ini alhamdulillah selama 14 hari telah dilakukan proses
fermentasi, dan beginilah hasilnya. Dengan airnya sangat banyak sekali. Ini hasil dari saya jemur. Nah, menurut Swatanti dan Widyaningrum tahun 2017, ada beberapa hal yang mempengaruhi dalam proses pengomposan, yaitu pupuk yang kita buat dengan mol nasi harus sempurna. Salah satu yang mempengaruhinya faktornya itu fluktuasi suhu. Nah, pada pengomposan yang sempurna ada dua mikroorganisme yang saling berperan penting dan timbal balik. Yang pertama yaitu mikroba mesofilik dan mikroba termofilik. Nah, pada kedua mikroba ini berperannya dengan bergantian dan dengan suhu yang berbeda. Nah, pada mikroba mesofilik yaitu berperan pada suhu 23 sampai 45 derajat. Kemudian termofilik bekerja pada suhu 45 sampai 65 derajat. Nah, ketika dalam masa 14 hari fermentasi yang saya lakukan ini memang tidak terjadi peningkatan suhu. Sehingga diduga bahwa tidak terjadinya penguraian sempurna karena tidak didukung oleh mikroba termofilik, hanya mikroba mesofilik saja. Nah, selain daripada fluktuasi suhu dan pH yang berpengaruh terhadap pengomposan pupuk kompos yang saya buat ini adalah kelembaban. Nah, kelembapan daripada pupuk kompos yang optimal itu sekitar 50%. Jika seandainya di bawah 50%, misalnya 40% ke bawah, maka biasanya dekomposisi atau penguraian akan terjadi lambat, namun akan menimbulkan bau tidak sedap saja, namun tidak terjadi pengairan seperti yang terjadi pada fermentasi saya. Namun ketika menurut Yeni 2008, bahwa apabila kelembaban lebih daripada 60%, maka akan menyebabkan unsur hara tercuci dan volume di dalam dekomposisi ini, volume bahan maksudnya akan tertutup, sehingga malah akan terjadi proses fermentasi anaerob yang itu menyebabkan bau tidak sedap. Nah, memang benar pada fermentasi saya ini ketika saya buka awalnya memang menimbulkan bau yang tidak sedap. Nah, hal ini juga sejalan dengan praktikum yang teman saya buatkan, yaitu Saudari Katika dan juga Putra Aulia, bahwa mereka juga terjadi bau tidak sedap, namun tidak terjadi kelembaban yang begitu banyak seperti air yang banyak, namun hanya saja bau yang tidak sedap. Nah, hal ini yang terjadi pada fermentasi saya ini diduga karena pengairan yang saya lakukan memang berlebih, karena pada saat itu saya kurang teliti bahwa di bahan ataupun komponen penyusun daripada pupuk kompos tersebut, limbah organik, limbah rumah tangga tersebut ternyata sudah mengandung air begitu lebih. Namun saya tambahkan cairan ataupun molasi yang saya buat itu cukup banyak, hingga itulah menghasilkan fermentasi yang malah anaerobik, menyebabkan atau memunculkan bau yang tidak sedap. Itulah hasil dari fermentasi yang saya lakukan. Mungkin gagal, namun ini adalah pelajaran yang saya ambil untuk perubahan komponen kompos organik ke depannya. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Dan cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.